Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Uswatun Hasanah. Di video kali ini saya akan membahas salah satu contoh kasus sengketa tata usaha negara atau yang biasa kita sebut sengketa TUN. Kasus ini saya ambil langsung dari Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, yaitu Putusan nomor 636/TUN/2025. Di video ini saya akan menjelaskan siapa saja pihak yang bersengketa, apa objek yang disengketakan, apa dasar gugatan penggugat, dan bagaimana putusan pengadilannya. Oke, langsung saja kita masuk ke pembahasannya. Teman-teman, pertama kita bahas dulu siapa saja pihak yang terlibat dalam perkara ini. Pihak pertama yaitu penggugat sekaligus pemohon kasasi adalah Musahir, seorang warga yang tinggal di desa Sunggamanai, Kabupaten Goa. Musahir ini adalah pihak yang merasa dirugikan oleh sebuah keputusan tata usaha negara, sehingga ia mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara. Pihak kedua yaitu tergugat atau termohon kasasi pertama adalah Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Goa. Dalam hal ini, Kepala Kantor Pertanahan bertindak sebagai pejabat tata usaha negara yang menerbitkan keputusan berupa sertifikat tanah. Pihak ketiga yaitu tergugat. Dua intervensi adalah Samsudin. Samsudin ini merupakan orang yang namanya tercantum dalam sertifikat hak milik yang kemudian digugat oleh Musahir. Jadi, secara sederhana, kasus ini adalah warga masyarakat melawan pejabat pertanahan dengan pihak pemilik sertifikat sebagai pihak intervensi. Selanjutnya, kita masuk ke objek sengketa. Objek sengketa dalam perkara TUN selalu berupa keputusan tata usaha negara, dan dalam kasus ini objeknya adalah sertifikat hak milik nomor 01309 Desa Sunggamanai dengan rincian diterbitkan pada tanggal 7 Maret 2024 berdasarkan surat ukur nomor 01258-Sunggamanai-2017. Luas tanah 23.540 meter persegi atas nama Samsudin, diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Goa. Sertifikat hak milik ini oleh penggugat dianggap sebagai keputusan administrasi yang merugikan haknya sehingga dijadikan sebagai objek gugatan di petun. Perlu dipahami, yang disengketakan bukan tanahnya secara fisik, tetapi keabsahan keputusan administratif berupa penerbitan sertifikat tersebut. Sekarang kita bahas kenapa penggugat menggugat sertifikat tersebut. Musahir sebagai penggugat mengajukan gugatan dengan beberapa alasan utama. Pertama, penggugat menyatakan bahwa dirinya memiliki tanah yang berasal dari warisan orang tuanya, yaitu almarhum Yambe bin Paraki. Kepemilikan tersebut didasarkan pada data tanah lama seperti Kohir dan Persil. Menurut penggugat, tanah yang disertifikatkan atas nama Samsudin berada di atas tanah milik keluarganya. Kedua, penggugat berpendapat bahwa penerbitan sertifikat hak milik tersebut dilakukan tanpa penelitian yang cermat, tidak mempertimbangkan riwayat tanah versi penggugat, dan berpotensi menghilangkan hak penggugat atas tanah yang diklaim sebagai miliknya. Ketiga, penggugat menilai bahwa Kantor Pertanahan Kabupaten Goa telah melakukan tindakan administrasi yang tidak sesuai dengan asas-asas pemerintahan yang baik, seperti asas kecermatan dan kehati-hatian. Berdasarkan alasan-alasan tersebut, penggugat meminta pengadilan untuk menyatakan sertifikat hak milik tersebut batal atau tidak sah, dan memerintahkan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Goa untuk mencabut sertifikat tersebut. Teman-teman, perkara ini sudah melalui seluruh jenjang peradilan, mulai dari tingkat pertama sampai kasasi. Pada tingkat pertama,
Petun Makassar menyatakan bahwa gugatan penggugat tidak diterima. Artinya, pengadilan menilai bahwa gugatan tersebut tidak dapat diperiksa lebih lanjut. Salah satunya karena masalah kedudukan hukum penggugat. Penggugat kemudian mengajukan banding, tetapi PT Tun Makassar menguatkan putusan Petun Makassar. Tidak puas, penggugat mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung. Namun, Mahkamah Agung menolak permohonan kasasi tersebut. Alasan Mahkamah Agung antara lain, tanah yang menjadi objek sertifikat memiliki asal-usul yang berbeda dengan tanah yang diklaim penggugat. Kepemilikan Samsudin telah diperkuat oleh putusan perdata yang berkekuatan hukum tetap. Penggugat tidak memiliki hubungan hukum langsung dengan objek sengketa, sehingga penggugat tidak memiliki legal standing untuk menggugat sertifikat tersebut di PT Tun. Sebagai akibatnya, penggugat juga dihukum membayar biaya perkara kasasi sebesar 500.000. Nah, teman-teman, dari kasus ini kita bisa menarik beberapa pelajaran penting. Pertama, tidak semua sengketa tanah bisa diselesaikan di PT Tun. Petun hanya berwenang menilai keabsahan keputusan administrasi, bukan sengketa kepemilikan tanah murni. Kedua, penggugat harus benar-benar memiliki kepentingan hukum yang jelas dan langsung terhadap keputusan yang digugat. Ketiga, jika suatu hak sudah diputus di peradilan perdata, maka hal tersebut sangat mempengaruhi sengketa di peradilan tata usaha negara. Demikian penjelasan saya mengenai sengketa tata usaha negara berdasarkan putusan Mahkamah Agung nomor 636K/Tun/2025. Saya Uswatun Hasanah mengucapkan terima kasih sudah menonton video ini. Semoga bermanfaat dan menambah pemahaman kita tentang hukum tata usaha negara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.